Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihil qurril kiramil bararah wa ashabihil mutaqabbinal khiyara. Amma ba'd. Berdasarkan Al-Quran yang hak, mutlak, ittifaq, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Berdasarkan Al-Quran yang adil, stabil, prinsipil, dan tidak akan pernah labil. Lewat Al-Quran yang mulia, penuh dengan bahasa cinta bermakna, tiada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Dusturun Al-Quran. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Napoleon Hill dalam bukunya Megang Trends 2000 menjelaskan bahwa abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita lihat, lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke dalam media cetak dan media elektronika. Hal ini patut untuk kita syukuri, namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasikan rakyat. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Oleh sebab itu, tergugah hati kami bertiga yang akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir,
serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Abu Nuaim Al-Asbahani dari sanad yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki akhlak yang paling mulia kecuali akhlak Rasulullah. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only one example." Rasulullah merupakan contoh yang lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang mengalami dekadensi? Terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat yang bejat yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan berkelimang maksiat. Serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Ini disebabkan karena kurangnya adab. Di tengah kemajuan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di segala aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke dalam pintu surga. Oleh karena itu, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkan bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sampanmu, arungi lautan, patahkan dayungmu, tanganmu ayunkan, robek layarmu, bajumu gunakan, gerakan sampanmu, renangi lautan, demi mencapai pulau impian. Hadirin, dari uraian dan untayan yang kami sampaikan, dapat kita tarik natijah sebagai kesimpulan. Akhlak merupakan dominan yang paling utama di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mengimplementasikan roh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Rasulullah merupakan sosok karismatik, sehingga kita dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Untuk mengakhiri syarahan ini, mari kita dengarkan syair berikut ini. Pintar itu memang hal yang diinginkan, pangkat memang hal yang diimpi-impikan. Percuma pintar kalau tidak berakhlak, percuma pangkat kalau tidak beradab. Saizu indah karena hijaunya, manusia indah karena akhlaknya. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.